we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tampaknya kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ibu lihat tadi semangat sekali ya. Oke, seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas Bintang pimpin doanya di kelas ini. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, gak usah banyak-banyak ya, tahu gambar itu saja ya. Berdoa selesai. Silakan dan akhir. Bintang, bagaimana hari ini? Apakah teman-temannya semuanya hadir? Ada Dengan tahu pertanyaan yang lain tidak Siapa? Alvaro, apa kelangannya? Iya. Mudah-mudahan kita doakan ya, biar Alvaro setelah dari sini dia bisa sekolah seperti biasa dan sehat ya, kita doakan. Jadi hanya satu hari ini tidak hadir ya Alvaro ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian berdiri dulu, kita lihat kesiapan kalian belajar. Ayo berdiri. Coba buku kalian dan kebersihan, lihat dulu kelengkapan kalian. Kelengkapan kalian, kemudian buku-buku letakkan di atas meja, HP-nya dan digunakan dulu sebelum disuruh gunakan ya. Kemudian lihat nak sekeliling kalian di bawah meja-meja kalian, apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan ambil dan tolong buang ke kotak sampah ya. Tidak ada? Sudah siap semuanya? Silahkan taruh di atas depan kita. Baik, kalau sudah siap, silahkan duduk kembali. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu, di mana hari ini mengenai zat dan perubahan. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Kita minggu lalu mengenai materi. Apa itu materi? Coba, tunjuk tangan siapa yang bisa? Ayo silakan Bintang. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Oh ya, jadi materi itu segala sesuatu nak, termasuk kita, kursi, meja. Karena apa? Syarat dari materi adalah memiliki apa tadi kata Bintang? Massa dan menempati ruang. Jadi menempati ruang itu berarti dia memiliki bentuk. Jadi seperti meja bentuk seperti ini, kursi, apalagi? Coba yang ada di sekitar kalian, papan tulis ya seperti itu ya, laptop dan seperti itu. Nah, materi itu mempunyai sifat kemarin ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifat materi. Apa masih? Ada berapa sifat materi? Coba tepuk tangan, siapa yang bisa? Silakan Livia. Sifat materi. Nah, jadi sifat fisika dengan sifat. Nah, sekarang coba kamu perhatikan perbedaan antara coba Rio sama Farel berdiri. Nah, coba kalian perhatikan apa perbedaan. Coba lihat sini kan sini. Coba kalian lihat apakah perbedaan
perbedaan antara Farel dengan Rio. Di sini Rio itu Farel. Betul. Memang jenisnya sama ya, sama-sama laki-laki ya. Nah, tetapi apa perbedaannya kalian bisa lihat? Badan. Ternyata Rio lebih tinggi nih dari si Farel lebih kecil seperti ini. Kemudian apa lagi? Sama ya? Hah? Mukanya berbeda ya. Mungkin ini agak lebih cabi mungkin si Rio-nya. Ini agak lebih kurus seperti imut lebih seperti itu ya. Nah, yang kalian lihat itu namanya sifat. Nah, sifat apa kayak kamu lihat tadi kan kita mau kategorikan sifat materi itu tadi ada dua disebutkan Livia tadi. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, yang kamu lihat dari sini apa sifat apa itu? Fisika. Silakan duduk, capek ini. Sifat fisika. Karena apa? Kenapa dikatakan sifat fisika? Karena itu bisa langsung kontak dengan indera. Jadi panca indera. Contoh dari mata. Berarti kalau kita tadi lihat perbedaan antara Farel dengan Rio adalah dari mata kita, indera mata, bahwa oh ini seperti ini sih penampakannya, oh si Farel seperti ini penampakannya, itu seperti itu. Itu dari indera rasa. Bisa juga dari indera perasa. Bisa kita merasakan buah, ada rasa jeruk yang masam, ada rasa jeruk yang manis. Nah, itu dari indera. Jadi fisika itu, sifat fisika itu kita bisa langsung merasakan dengan panca indera tadi, baik dari penglihatan, penciuman, dan segala macam. Nah, kalau sifat kimia tadi apa aspek kimia? Misal kertasnya ibu bakar seperti itu. Nah, itu bisa sifat apa? Sifat yang ibu bakar, misalnya ada yang mudah berkarat, misalnya plastik kalau dikena air apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa dia kan? Kalau besi kalau terkena air terus lama-lama terjadi apa dia? Nah, si berkarat itu namanya sifat kimia. Oke ya? Itu yang minggu lalu. Nah, sekarang minggu ini, hari ini kita belajar mengenai zat dan perubahannya. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengklasifikasikan, dan jadi kalian dapat mengklasifikasi dan mengidentifikasi. Jadi di sini kamu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berdasarkan wujud dan komposisi dari zat atau materi tadi. Ya, di sini kita belajar di situ. Hari ini kita belajar ini, sebelumnya nanti ada penilaian. Jadi di dalam proses kita belajar ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap. Kalau pengetahuan nanti ada pre-test dan post-test. Kemudian sikap, selama kalian belajar ini bagaimana sih, seperti itu. Ketiga, keterampilan. Jadi nanti kalian diskusi. Kalau hari ini kita mengamati, jadi diskusi dan mempresentasikan itu nanti nilai. Ya. Nah, sekarang sebelum memasuki yang lebih lanjut dari sini, kita adakan pre-test terlebih dahulu ya. Oke, silakan buka HP-nya, silakan pergunakan HP. Ya, pergunakan HP kalian. Coba linknya sudah dibagikan kan? Coba sekarang kerjakan pre-test yang sudah diberikan.
kayaknya ada masalah dengan ibu bagikan saja ya. Kebetulan ibu print yang lembar jawabannya, lembar print testnya kalian jawab dulu ya. Oke, silakan. Jawab. Sudah? Baik, sudah selesai? Oke, ambil ya. Baik. Dari keseluruhan jawaban kalian, mungkin itulah memang gunanya pretest kan, mungkin jadi pretest itu mengetahui sejauh mana kalian sebelum memasuki belajar ini pengetahuan kalian di luar seperti sebelumnya tahu gitu. Jadi kalau memang di sini nilainya masih di bawah angka yang diharapkan, berarti memang pembelajaran ini perlu dilakukan ya. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Jadi tujuan tadi kita kan hari ini mengklasifikasikan, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi zat atau materi berdasarkan wujud atau komposisinya ya, ya. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Gambar apa ini? Ayo. Gambar apa? Kalau ini nih. Ini apa nih? Air ya. Kemudian ini. Nah, dari ketiga benda yang dikatakan tadi, apa yang kalian lihat? Apa yang membedakan mereka bertiga dari si asap ya? Asap, tahu dengan air. Apa yang membedakannya? Coba. Wujudnya ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sini dari ketiga benda tadi kamu nanti mengidentifikasi apa sih beda mereka bertiga yang tadi? Dan yang ketiga benda tadi dari asap atau apa tadi? Aku ya, dan air tadi itu salah satu contoh
masak. gas helium. Nah, jadi isinya ya, gasnya maksudnya bukan balonnya. Dan tapi isi dari balon itu tadi, yaitu gas ya. Berarti ada gas. Terus yang kamu hirup itu apa? Nah, sama tidak dengan ini? Apa tadi? Gas ya, sama tidak dengan gas? Coba. Oke. Nah, sama kan? Nah, sekarang nanti juga kamu nanti mengidentifikasi juga ini tadi, benda ini tadi. Apa sih benda ini tadi di paku ini? Bagaimana sih? Apa tadi? Contoh tadi perbedaan apa? Perbedaan bentuk ya, wujud. Nah, nanti kamu nanti oh seperti ini. Oh nanti perbedaan ini ada perbedaannya. Nanti di LKPD kamu akan mengidentifikasi itu. Ya. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya kita bagi kelompok kita. Kelompok kita sudah bagi nih kelompok. Ini kelompok yang di depannya ada berapa ini? 5 orang ya. Jadi ada yang 5, ada yang 6 orang ya. Nah sekarang coba kalau kalian nanti selain belajar kimia, coba kelompok untuk ini kelompoknya si Dava ya. Dava saja. Dava apa nama kelompok kalian yang berhubungan kimia? Apa ya? Senyawa, ingat ya. Jadi ini kelompok senyawa. Kelompoknya Dava. Kemudian ke ini kelompok Rio. Apa nama kelompok Rio? Campuran. Oke, ingat ya. Kemudian kelompok ini. Kelompok materi, Bu. Kelompok materi. Materi apa bintang? Umum ya, materi. Kemudian kalau kelompok ini, maaf ini siapa? Unsur. Oke, jadi ingat ya, jadi materi, unsur, campuran. Bagian LKPD. Nah, sekarang kalian amati. Jadi di LKPD ini, coba kalian perhatikan. Di LKPD ada beberapa kegiatan. Kegiatan ini jadi kamu bagi. Kegiatan 1 itu untuk kelompok materi. Ya, coba lihat bintang. Ini yang materinya. Di kelompok 1, di kelompok materi, di kelompok materi mengerjakan kegiatan 1. Ya. Di kelompok apa nih tadi kelompok sini? Namanya tadi Carmela, unsur. Nah, kelompok unsur mengerjakan kegiatan 2. Ya, jadi agak berbeda. Walaupun nanti tujuannya nanti sama. Ini di kelompok 2, kelompok unsur lagi ya. Kelompok campuran mengerjakan kegiatan pertama, tapi yang di berikutnya ya. Oke, nah, jadi diamati. Silakan. Kemudian kelompok ini dan apa? Senyawa mengerjakan kegiatan 2. Oke, silakan. Silakan gunakan HP, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, buku paket silakan.
Kita di sini lagi belajar. Ini saya nanti ya. Video ya, video di situ. Dia baca moderator dibacain nanti. Kalau ini mencari kalau mencari atau ya. Oke lah, dipersiapkan.
moderatornya baca oh nanti kalau di mana ya. Dia masih jadi sini ya. Kalau kalian presentasi berarti nanya kan kalau mereka presentasi nanya kalau kalian memang nanti mau memakai apa nanti memakainya lah ya PowerPoint ada bawa laptop ya Rio ya nanti kirim ke WA kan Rio kirim ke WA ibu nanti ada satu yang di sini satu yang kalau memang kalian mau menampilkan yang nanti menyajikannya melalui PowerPoint berarti satu nanti ada sendiri ya oke silakan kerjakan sudah selesai mengamati yang ada di KPD sudah. Kalau memang itu bisa ditambahin kayak gitu. Tapi kan itu tadi kalau
boleh kok. Udah? Tiara, sudah selesai Tiara? Oh, Tiara salah Tiara. Bentar, sudah. Ini juga berikutnya. Coba kalau bagus itu sudah selesai semuanya. Livia, ngomong Livia sudah. Tinggal ngomong Nabila ya, tunggu ya sebentar lagi.
Sudah kelompok Olivia selesai ya. Sudah selesai. Kelompok Nabila lagi OTW. Sudah Nabila. Bagi yang mulai dulu. Ada apa? Nabila. Sudah. Oh, begini ya, ini kesimpulan. Ini sudah ya, sudah pakai situ. S. Ini dari S ini benar, S cair, air, cair tugas. Wah, salah saya lihat salah. Simpulan tinggal. Sudah selesai. Jadi apa ini? Sudah. Kita disuruh kelompok Nabila yang nanya dia lagi kesimpulan lagi. Sudah. Ini ya siapa yang mau jadi pembicaranya, yang mau jadi moderator, yang mau mengoperasikan laptopnya bisa ya. Sampai TKP. Ini nanti lah. Kalau ini kan ini ya. Aturan kayaknya. Siapa sih yang mau ngambil? Mau kemana? Kelompok bintang ya?
di sini ya. Yang di sini. Silakan beri aplaus dulu nah, beri aplaus untuk kelompok materi. Silakan. Yudita, siapa yang mau moderator siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Dani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu zat dan perubahan. Pada Bintang saya persilakan untuk menjelaskan. Pada gambar pertama, mengapa paku termasuk dalam benda berunit keras? Karena paku memiliki sebuah bentuk partikel molekul yang berdempetan dan juga memiliki bentuk tetap, volume tetap, dan juga tidak disesuaikan pada. Terus pada bagian air, mengapa air termasuk dalam benda berunit cair? Air dapat diklasifikasikan dalam benda cair karena terdapat bagian-bagian penyebabnya. 1. Molekul yang terdapat pada air bergerak bebas. 2. Tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan suhu. Terus terakhir, tidak memiliki bentuk yang kristal yang tertentu. Terus pada bagian gas ada terdapat balon. Balon itu yang dimaksud adalah gasnya, gas helium atau hidrogen. Balon biasanya terdiri dari gas helium ataupun gas hidrogen. Oleh karena itu, balon termasuk dalam unit gas. Ada beberapa hal yang menyebabkan balon adalah gas. Memiliki bentuk kristal yang tidak beraturan, memiliki bobot yang ringan, volume yang variabel. Variabel yang dimaksud itu memiliki banyak jenis. Terus molekulnya dapat bergerak cepat. Baik, terima kasih. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kelompok lain bertanya. Oke, silakan. Coba itu, yang coba lihat lagi yang slide berikutnya. Nah, jadi ini lihat. Nah, jadi yang mereka amati ini tadi apa? Paku ya? Ya. Paku tadi apa? Bentuknya paku memiliki bentuk apa? Wujudnya kerasnya berarti dia berwujud Padat. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelompok materi. Kemudian jadi di sini dia menerangkan bahwa si paku ini tadi wujudnya padat, jadi dia keras. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi dia kenapa seperti itu apa nama wujudnya seperti itu? Karena seperti itu sifatnya tadi. Memiliki bentuk tetap, volume tetap, dan juga tidak menyesuaikan pada. Ada pertanyaan dari sini? Kalian? Coba lihat di slide berikutnya ini. Nah, kemudian dia mengamati air. Air di situ jadi berwujud apa? Berwujud cair. Cair. Jadi ini dia air dapat diklasifikasikan menjadi molekul ya. Dapat bergerak. Tidak memiliki bentuk yang tetap. Terhadap perubahan suhu tidak memiliki bentuk bisa yang seperti itu jadi di cair. Kemudian berikutnya gas. Jadi jangan balonnya, gasnya, gas balon yang diisi dalam balon, ya. Nah dia balon itu isinya helium, wujudnya gas ya. Hidrogen ada beberapa yang menyebabkan balon adalah gas. Itu bentuk bisa tidak beraturan. Oke, coba, ayo. Ada yang bertanya? Silakan. Kelompok apa nih? Kelompok Fahri kok kelompok Fahri namanya? Sudah ada pertanyaan Fahri, silakan. Tidak ada, paham dengan sini, kapan sampai sini. Oke. Kelompok Livia? Tidak ada. Kelompok ini? Tidak ada yang ditanyakan? Coba, silakan. Coba dulu bisa. Jadi mungkin kawan mau membacanya dulu slide saya satu-satu. Nah, jadi kamu lihat dulu. Kenapa begitu? Keras gitu.
volumenya tetap, memiliki bentuk tetap. Jadi molekul yang berdempetan itu bagaimana maksudnya berdempetan? Coba. Molekul berdempetan itu dimaksud misalnya molekulnya itu terlalu rapat. Jadi dia tuh menuju ke diri benda itu. Berdiri. Paku karena paku memiliki dua bentuk partikel molekul yang berdempatan itu dimaksud molekul itu berdempetan atau berkaitan, Bu. Jadi dia membentuk suatu partikel jadi keras, Bu. Jadi dia maksudnya jadi di sini yang itu jadi kalimat yang molekul berdempetan itu maksudnya jadi molekul yang ada di paku itu dia sangat erat ya. Jadi berdempetan dekat begitu partikelnya mungkin sebaliknya si bintang mungkin partikel yang ada yang ibu bagikan di sini ya. Kamu bisa lihat di LKPD untuk kegiatan bintang bisa dilihat bahwa ikatan untuk yang padat itu molekulnya sangat rapat. Nah, jadi maksudnya berdempetan itu rapat. Jadi dia susah bergerak. Makanya itulah bentuknya jadi dia padat atau terang seperti itu. Ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, silakan. Ya, Ari. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sejenis salah satu air, paku dan air. Maksudnya seperti ini, mungkin maksud air itu jenis dari paku apa sih seperti itu? Jenis dari paku sudah keras. Keras kan bisa secara fisik juga dilihat misalnya. Yang di sini ada di sini. Ya. Atau kursi termasuk kayu kan? Kayu itu termasuk dalam benda padat. Begitu. Kalau air tadi main air. Selain air juga ada misalnya di dalam makanan sehari-hari itu kecap. Oh boleh. Benar. Apa lagi kalau coba ini? Coba yang lain Elsa. Apa selain kecap? Coba Elsa. Ini Elsa. Woi, maksudnya apa lagi jawabannya? Kalau sejenis sejenis dengan ini ya, sejenis dengan air tadi kan bentuknya apa tadi? Wujudnya cair. Jadi kenapa dia cair? Berarti kalau si padat tadi si paku tadi wujudnya padat kan rapat. Nah kalau ini tidak terlalu begitu rapat. Nah itu contoh dari air tadi apa? Contoh semisal maksud air tadi contoh lain selain air. Itu apa? Bukan kisahnya apa? Contohnya tahu apa pakai apa sih goreng? Nah contoh salah cowok. Contohnya salah cowok. Disebut. Nah kemudian apa lagi? Lagi. Yang manis jadi apa sih manis? Es tampil sama es-nya. Airnya sama aja dengan air itu. Yang manis rasanya pakai yang merah, hijau. Oke. Jadi seperti itu contohnya. Jadi mungkin yang di sehari-hari kita sudah ada, ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi kesimpulan tadi ada kesimpulan kita. Silakan dibaca nih untuk kesimpulan ini. Kesimpulan dari pengamatan kalian. Silakan. Kesimpulan pada penjelasan ini, benda padat memiliki partikel molekul yang berdempetan atau beraturan, sedangkan cair memiliki partikel molekul yang berpencar atau berpisah, dan gas memiliki partikel yang tidak beraturan. Baik, kita hapus untuk kelompok materi. Kelompok berikutnya siapa mau lagi? Kelompok ini ya? Kelompok atau kelompok ini? Rio. Oke, kelompok sih. Ada namanya Jawa. Sudah dikirim. Nanti dibuka dilihat.
Biar coba nak berdiri dulu, nak semuanya nak berdiri. Yang di sini dulu ya. Ya berdiri dulu bisa berdiri dulu. Biar semangat. Ini tadi apa namanya? Diskusinya. Apa yang SMK 4? Coba bintang, bintang, dia SMK 4. SMK? 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 4 Unggul, kompeten, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok senyawa ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Mutiara Nabila. Saya Nabila Nasrohani. Saya Mustafa Aditya, saya dari Paris Putra. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan diskusi kami tentang perbedaan senyawa dan campuran. Akan dibacakan oleh teman saya, Dafa. Silakan. Klarifikasi besar. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Besi termasuk dalam unsur karena tidak bisa dipecah lagi menjadi zat yang lebih kecil. Air termasuk dalam unsur senyawa karena tersusun dari dua atom yang berbeda, hidrogen dan oksigen. Air ditambah gula dan air ditambah pasir adalah campuran, tetapi berbeda karena air ditambah gula adalah campuran homogen, sedangkan air ditambah pasir adalah campuran heterogen. Logam dan non-logam. 1. Logam berwujud padat pada kamar. 2. Dapat ditempa dan dapat diregangkan. 3. Konduktor listrik dan panas. 2. Non-logam. 1. Ada yang berwujud pada cair dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Senyawa kimia adalah zat kimia murni atau zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau logam atau atom yang berbeda jenis yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya itu melalui reaksi kimia. Campuran. Homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan. Biasanya homogen adalah kata yang ditemukan dalam pelajaran kimia dan fisika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dari homogen adalah terdiri dari jenis, macam, sifat, watak, dan sebagainya yang sama. Jenis campuran. 1. Homogen. Campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya.
2. Heterogen, zat-zat yang tidak dapat tercampur satu dengan yang lain. 3. Molekul senyawa, ikatan dari unsur-unsur yang berbeda. 4. Kation atau member muatan listrik positif. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kesimpulan, kesimpulan dari unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non logam. Contoh unsur logam ialah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non logam ialah karbon, nitrogen, oksigen. Ya, silakan. Ini, Elsa. Baiklah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kelompok. Silakan kelompok. Iya, kelompok apa tadi namanya? Kelompok apa? Campuran. Silakan campuran. Tanya. Apa perbedaan dari senyawa dan campuran? Silakan. Kamu mau jawab apa tadi? Perbedaan ya, perbedaan senyawa dan campuran. Coba dilihat yang tadi. Coba lihat senyawanya, senyawa, campuran juga. Senyawa. Coba juga senyawa ini. Senyawa. Malah tulisannya nanti yang mungkin ada campur buru-buru dia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok campuran. Apa perbedaan senyawa dan campuran? Senyawa terbentuk dari gabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuk dari gabungan beberapa zat hubungan perbandingan tidak tetap tanpa memulai reaksi kimia. Itulah jawaban dari kami kelompok senyawa. Bagaimana senyawa sudah paham atau perlu ulang lagi? Coba diulang lagi Pak. Ini ya jawabannya. Perbedaan senyawa dan campuran. Senyawa terbentuk dari gabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuk dari gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kalau senyawa tadi contohnya apa tadi senyawa tadi di situ di percobaan kalian? Senyawa tadi contohnya apa di coba di LKPD tadi apa contoh senyawa di LKPD kalian? Ah? Senyawa. Nah, apa di situ? Air ya? Air boleh. Nah, di situ kan air contohnya ya. Contoh di LKPD mereka senyawa itu air. Jadi senyawa tadi gabungan berapa tadi? Nabila gabungan. Jadi di LKPD yang diamati oleh kelompok Nabila bahwa senyawa itu contohnya tadi air. Sedangkan campuran itu tadi ada larutan ya, larutan air dengan gula dengan larutan air dengan pasir. Nah itu termasuk di campuran. Ya, jadi dia di perbedaannya kalau senyawa, dia tadi disebut ulang lagi Nabila pertanyaan itu jawabannya ulang dua. Senyawa terbentuk dari gabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuk dari gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, jadi dia tadi tuh melakukan percobaan pas campuran tadi di situ dilihat bahwa terbentuknya larutan gula tadi air ditambah gula diaduk. Nah, itu secara fisik. Sedangkan kalau senyawa itu terjadinya gabungan dua unsur, dua atau lebih unsur secara proses kimia, reaksi kimia. Jadi tidak bisa dicampur-campurin tidak bisa. Jadi kalau ini tidak ditambah perbandingan apa Nabila perbandingannya tidak beraturan Nabila perbandingannya Nabila coba dicampuran tadi. Nabila campuran tadi. Silakan Nabila. Jadi biar temannya mengerti memang seperti itu Nabila. Campuran. Sedangkan campuran terbentuk dari gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, jadi walaupun kamu banyakin gulanya tetap itu larutan gula. Kalau si air tadi tidak bisa. Komposisi air tadi apa coba? Livia. Komposisi air. Rumus kimianya air. Apa? Rumus air? Hah? Nah, betul. Jadi sama tetap. Jadi dia bisa terbentuk air. Itu bedanya. Ya? Paham? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jelaskan arti dari homogen.
Ingin? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok materi. Pertanyaannya itu kan apa itu homogen? Homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan. Untuk contohnya, contoh homogen itu selain Itulah tadi ya. air garam, sirup, udara, lumut dan ringan. Puas? Oke, silakan. Ada lagi kelompok lain? Cukup? Paham kan? Jadi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oke. Tepuk aplaus dulu kita dengan kelompok. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah selanjutnya kelompok mana? Kelompok ini dulu. Lihat dulu ya. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok campuran. Kepada beberapa Satu, paku. Paku besi yang terbuat dari bahan besi atau simbolnya Fe memiliki wujud padat pada suhu dan tekanan sebagaimana umumnya terjadi pada logam pada kondisi sehari-hari. Wujud padat ini terjadi karena struktur kristal pada tingkat atom dalam logam seperti besi. Sifat-sifat paku besi yang padat termasuk kekakuan, konduktivitas, termal dan listrik yang tinggi, serta kemampuan untuk dibentuk dan diubah bentuk tanpa batas secara permanen ketika diberikan tekanan atau dibentuk oleh mesin. 2. Air dapat berwujud padatan atau es, cairan air dan gas uap air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Sifat air ialah mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Partikel-partikel zat air dapat bergerak bebas, namun terbatas. 3. Gas memiliki wujud yang berbeda dari padat dan cair. Molekul-molekul gas memiliki energi kinetik yang cukup tinggi, sehingga mereka bergerak secara bebas dan tidak terikat satu sama lain dalam struktur tetap. Oleh karena itu, gas tidak memiliki bentuk atau volume tetap, dan mereka dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Sifat-sifat gas adalah tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, dan jarak antar partikel gas sangat renggang yang membuat partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas.
Kesimpulan, dari materi sebelumnya, bentuk wujud memiliki 3 wujud bentuk: padat, cair, gas. Serta sifat-sifat dari wujud tersebut yaitu padat memiliki jarak antar partikel zat yang sangat rapat, cair memiliki jarak antar partikel zat lebih rendah, dan gas memiliki jarak antar partikel sangat rendah. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok senyawa, silakan kelompok senyawa. Berdiri lagi lah. Karenanya itu kan di alam dapat dibagi menjadi 2. Terus sebutkan dan berikan contohnya. Contoh apa tadi? Contoh dari unsur. Nah, sebutkan contoh dari unsur yang ada di Non-logam dan unsur yang logam maksudnya. Jadi kan unsur tadi. Tadi coba lihat presentasinya, lalu unsur. Nah, mengenai kan ini paku termasuk apa tadi? Coba lihat. Nah, dia bertanya apakah contoh dari unsur non-logam ya? Unsur logam dan non-logam ya? Nah, kita cari dulu. Silakan kelompok Titia. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok senyawa. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis. Sebutkan dan berikan contohnya. Unsur logam dan non-logam. Contoh dari unsur logam yaitu besi, emas, dan zinc. Sedangkan non-logam karbon, nitrogen, dan oksigen. Bagaimana ini? Ada lagi pertanyaan? Kelompok siapa lagi? Kelompok ini. Tanya Fahri, kelompok Fahri ya? Kelompok Kamila. Ada yang tanya? Bintang? Bentar, mengambil dulu. Kesimpulannya sudah ada kesimpulannya atau kesimpulannya? Ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan untuk kelompok Titia ya, kelompok apa tadi? Campuran. Mereka mengamati padat tadi berupa paku ya, padat, cair dari air ya, gasnya LPG ya, gas LPG. Jadi serta sifat dari wujud tersebut yaitu padat memiliki, kalau padat jadi sifat padat, wujud padat memiliki jarak antar partikel zat yang sangat rapat. Kemudian di situ kesimpulan mereka bahwa wujud bentuk yang bentuknya wujud cair memiliki jarak antar partikelnya sangat lebih renggang, tidak terlalu jauh, renggang. Dan kalau wujudnya gas, partikelnya sesama partikelnya sangat renggang, maka dia bisa bergerak bebas ini ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bisa. Beri bintang. Baiklah, saya dari kelompok materi ingin menanyakan apa perbedaan dari jenis logam dengan non-logam? Ya. Silakan. Coba lihat di bahan aja, coba lihat ini. Unsur apa? Logam dan logam ya. Jadi apa perbedaan bintang ini? Perbedaan logam dan non-logam. Silakan. Di sini kan kalau kelompok campuran ini dia membahas tentang wujudnya. Jadi wujud pada tadi paku. Nah, bisa kalian klasifikasi paku termasuk unsur atau senyawa atau campuran. Silakan. Beda. Oke. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok materi. Unsur logam itu
Ada lagi pertanyaan? Mana moderatornya? Silakan moderator. Coba tanya teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ingin bertanya lagi? Silakan. Cukup? Saya tutup. Sekian, terima kasih kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kalau merasa coba bagian apa tadi menyanyikan moderator terus jalan silakan. Ini lagi di beres dulu. Sekarang coba melalui presentasikan lewat membaca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok unsur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Khalid, kami persilakan kembali. Baca saja. Oh ya, karena ini kayaknya lagi Sesi adalah unsur keempat terbesar pada perak bumi terlibat hanya di senyawa. Senyawa utamanya di dalam tingkat oksida kedua dan kedua menurut tradisi senyawa besi 2 disebut pero dan senyawa besi 3 disebut campuran. Zat murni hanya ada satu unsur atau senyawa, maka dalam campuran mungkin ada lebih dari suku unsur atau senyawa. Contoh sederhana, besi adalah zat murni. Air adalah unsur dengan rumus kimia 20 molekul air tersusun dari 2 atom hidrogen yang berbarutan secara dengan 1 atom oksigen. Senyawa air merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimianya yaitu H20.
Campuran. Air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air dan gula, dan air dan pasir. Air merupakan contoh materi yang terdiri dari komponen oksigen dan hidrogen. Lanjut bacanya tadi, lanjut yang geser. Air sudah tadi. Air. Oke. Apa? Oke, ini air gula bersama pasir. Air merupakan contoh materi yang terdiri dari komponen oksigen dan hidrogen. Gula pasir juga merupakan contoh suatu materi yang terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksida. Campuran gula dan air merupakan campuran homogen karena campuran keduanya tidak dapat dikirakan zat-zat penyusunnya keduanya tercampur dan tidak terdapat senyawa. Gula pasir merupakan zat tunggal, zat penyusunnya hanya satu, yaitu senyawa. Gula pasir, minuman, kopi tertumbuh termasuk zat campuran. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Kepada kelompok lain apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaan silakan. Moderator. Ada yang ingin bertanya? Cukup. Dari presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Jadi kesimpulan bagaimana? Kalian memiliki kesimpulan hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi kan mengidentifikasi materi, unsur dan senyawa tadi ya. Nah, apakah kesimpulannya? Apa dari wujud dari benda tadi ada berapa? Coba sebutkan. Wujudnya tadi apa? Livia, kalau kelompok ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa wujud dari materi tadi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian tadi unsur apa unsur? Yang dimaksud dengan unsur? Unsur? Silakan yang unsur tadi, Mari. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya unsur tadi apa unsur? Silakan unsur. Siapa yang kelompok unsur tadi? Ya, silakan. Unsur tadi apa unsur? Siapa yang bisa? Apa yang kesimpulan dari unsur tadi atau pengertian unsur? Unsur, ya silakan Nabila. Apa itu unsur Nabila? Unsur adalah Merupakan zat senyawa yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya dari unsur tersebut. Oke. Kalau senyawa? Silakan. Senyawa? Oh, sini Elsa ya? Tiara, silakan Tiara. Senyawa apa senyawa? Senyawa apa senyawa? Kelompok ini ya, Ada yang tahu senyawa tadi apa kesimpulannya dari senyawa tadi apa senyawa bintang? Senyawa. Ya, silakan Ekstra. Apa tadi senyawa? Ya, silakan. Merupakan zat luar atau yang dapat diketahui menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Gitu. Jadi gabungan ya, gabungan 2 unsur. Kalau campuran, terakhir campuran silakan Nabila. Campuran. Siapa lagi? Campuran yang tahu. Campuran kesimpulan kita tadi apa campuran? Kan tadi sudah dibahas. Ya silakan. Campuran adalah gabungan
dari tadi ya. Oke, bagaimana, kita refleksi dulu, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya, baiklah. Sebelum kita menutup ini, kita post-test ya, nak ya. Silakan post-test yang ibu sudah bagikan tadi videonya, silakan post-test dulu. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Baik, sudah semuanya? Ya, di sini bisa lihat bahwa nilai dari pretest ke post-test menjadi berarti bermakna kemajuan ya bahwa ini. Oke, baik kita tutup pelajaran hari ini. Baik, silakan Bintang, isi doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa